Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Baik, teman-teman sekalian, para pemirsa, para subscriber, pada video kali ini kami ingin membahas atau berbincang-bincang terkait dengan KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pada beberapa video yang lalu saya pernah membahas apa itu SKKNI. Kemudian juga pernah membahas tentang bagaimana cara menulis SKKNI. Begitu juga kami pernah memposting tentang pelatihan berbasis kompetensi dan juga pernah memposting bagaimana mempersiapkan untuk menjadi lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi. Jadi terkait itu semua, Bapak Ibu sekalian, kaum subscriber bisa melihat ya di channel saya di Pak Dr. Samsul. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Apa itu KKNI, guys? Yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan ya antara pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerjanya dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Itu ya KKNI. Apa itu kualifikasi? Yaitu penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Jadi capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh ya, baik melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan dan kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja gitu. Kemudian penyetaraannya itu bisa melalui proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan juga pengalaman. Sesuai Perpres ini, KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi yang dimulai dari jenjang pertama sampai jenjang 9. Jenjang kualifikasi KKNI terdiri dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 yang dikelompokkan dalam jabatan operator. Jenjang 4 sampai jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis. Jenjang 7 sampai jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Dulu kita memiliki jenjang 1 sampai 6 sebelum adanya Perpres ini. Saat ini adalah 1 sampai 9. Di negara lain ada yang menganut 1 sampai 8. Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Jadi sertifikat itu bisa berbentuk ijazah dan bisa berbentuk sertifikat kompetensi. Kalau ijazah adalah merupakan bentuk pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan. Sedangkan sertifikat kompetensi adalah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja. Jadi kalau melalui pelatihan namanya sertifikat pelatihan.
capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Jadi melalui pengalaman kerja pun dikatakan atau dinamakan capaian pembelajaran. Tapi bentuknya adalah bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan. Baik guys, kita sekarang menginjak ke ini ya, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan kita sandingkan jenjang kualifikasi pada SKKNI. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1. Sedangkan lulusan pendidikan menengah SMP atau SMK itu bisa dikategorikan adalah paling rendah setara dengan jenjang 2. Sedangkan lulusan diploma 1 guys, itu paling rendah setara dengan jenjang 3. Lulusan diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4. Lulusan diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5. Sedangkan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. Untuk lulusan magister terapan dan magister paling rendah setara dengan jenjang 8. Lulusan doktor terapan dan doktor atau yang setara dengan jenjang 9. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8. Sedangkan lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan guys, yaitu untuk lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, bisa jenjang 2 atau jenjang 3. Sedangkan lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi untuk jabatan kerja tingkat teknisi atau analis setara dengan jenjang 4 atau 5 dan 6. Sedangkan lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7 atau 8 atau 9. Itu guys ya, tentang KKNI 1-9 sebagaimana tertera dalam gambar sederhana berikut ini. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan juga lamanya pengalaman kerja, tingkat pendidikan, serta pelatihan kerja yang telah diperoleh. Jadi lama pengalaman kerja yang tadi itu ditentukan masing-masing oleh sektor atau subsektor. Jadi sektor jasa konstruksi harus segera menetapkan KKNI yang disandingkan dengan pendidikan, jabatan kerja, dan juga pengalaman kerja yang diperoleh. Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor itu. Jadi kalau jasa konstruksi yang menerapkan KKNI yaitu Kementerian PUPR. Penerapan KKNI itu guys ya tetap mengacu kepada deskripsi jenjang kualifikasi yang ada di lampiran Perpres 8 tahun 2012. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai KKNI itu ditentukan oleh menteri yang membidangi tenaga kerja. Jadi peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 ini tentang penjenjangan kualifikasi untuk pada sektor atau bidang profesi yang telah ada dilakukan penyesuaian. Tapi kalau yang belum ada itu harus segera dibuat. Diberi waktu paling lama 5 tahun. Saat ini sudah tahun 2020. Sedangkan Perpres ini adalah tahun 2012. Jadi KKNI bidang
jasa konstruksi harus segera ditetapkan. Deskripsi jenjang kualifikasi KKNI. Tentunya yang pertama yaitu mampu melaksanakan tugas sederhana, memiliki pengalaman faktual, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Kalau jenjang 2 yaitu mampu melaksanakan tugas yang agak spesifik, memiliki pengetahuan operasional dasar dan bertanggung jawab pekerjaan sendiri dan dapat diberi tugas membimbing orang lain. Jenjang 3 mempunyai serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerja. Memiliki pengetahuan keterampilan yang lengkap. Kemudian jenjang 4 itu mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas. Prinsip dasar bidang keahlian tertentu. Dan juga mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan orang lain, sudah menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan diberi tanggung jawab atas hasil orang lain. Ini ya contoh. Oke, saya berikan contoh yang nomor 7 saja. Artinya jenjang kualifikasi 7, yaitu mampu merencanakan, mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya. Kemudian mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, seni di dalam bidang keilmuan melalui pendekatan monodisipliner. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya, guys. Tanggung jawab bidang keahliannya, guys. Yang 8 yaitu mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Itu guys kalau level 8. Sedangkan level 9 mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuan atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan ilmu riset, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi itu diklasifikasikan dan dikualifikasikan sebagai berikut. Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan ilmu yang terkait jasa konstruksi. Kalau dulu ASMED, sekarang mungkin arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan. Sedangkan tenaga kerja konstruksi kualifikasinya 1-9 yaitu operator 1, 2, 3, teknisi atau analis 4, 5, 6 jenjangnya. Kemudian ahli itu jenjangnya adalah 7, 8, 9. Dan di dalam masing-masing klasifikasi ada subklasifikasi. Contoh arsitektur, subklasifikasinya ada bangunan, ada landscape. Di dalam sipil contoh ada subklasifikasi jalan, ada jembatan, ada terowongan, ada irigasi, bangunan air, ada juga bangunan bendung. Di dalam klasifikasi tata lingkungan ada sistem penyediaan air minum atau SPAM, kemudian juga sistem pengelolaan air limbah, ada sistem pengelolaan drainase lingkungan, ada sistem pengolahan persampahan, ada juga umum. Nah, ini kira-kira konsepnya demikian. Di mana di dalamnya subklasifikasi tadi
ada beberapa jabatan kerja, maka dari itu harus dibuatkan KKNI untuk masing-masing dari klasifikasi dan subklasifikasi, di mana jabatan kerjanya tadi masuk level berapa untuk masing-masing jabatan kerja yang ada di subklasifikasi dan klasifikasi. Nah, ini guys contoh di dalam layar ini belum begitu jelas tulisannya karena besar banget. Jadi sudah saya gambarkan melalui penjelasan sebelumnya tadi. Oke guys, berikut ini hasil atau simak diskusi saya dengan Bapak Ajis ya, wakil dari BNSP, ngobrol-ngobrol santai terkait dengan KKNI, itu dalam rangka untuk persiapan juga untuk sertifikasi kompetensi tentunya ya, yang ada di LSP nantinya. Jenis pekerjaan gitu loh. Kayak unit kompetensinya gitu Pak. Iya. Nah, kalau dipisahkan contoh KKNI bidang jembatan nggak nyambung. Kenapa? Karena pekerjaannya kan 5 tadi gitu tetap. Jadi dibuat 5 KKNI tadi. Ada perencana, pelaksana biasanya sipil, kalau perencana biasanya arsitek. Ya. Gitu. Kali guru gambar. Kan arsitek kan mulai dari bawah juga ada kan KKNI. Mungkin apa yang paling guru ada tukang gambarnya, guru gambar. Itu kan paling bawah tuh orang. Terus baru apa itu atasnya baru arsiteknya gitu. Gambar truk sama gambar sipil terus gambar. Nanti kan akan kelihatan di situ. Orang bisa dikatakan level 5 adalah dia bisa menggambar untuk bangunan 25 lantai. Itu namanya apa? Kan gitu kan? Tergantung fungsi area fungsi pekerjaan dia. Kan tentu kalau dia level lulusan SMK nggak bisa dia gambar bangunan sampai level sampai 25 lantai atau berapa lantai standarnya kan itu kan beda-beda. Nah, di situ levelnya akan menentukan. Nah, ketika diterapkan KKN, ya bagaimana orang yang sudah selama ini pengalaman gambar gini-gini kok apakah harus mulai dari bawah? Enggak, itu sertifikasinya menggunakan portofolio dia. Semisal saya ternyata level dia itu level 5. Padahal saya kan sudah level 5 udah kompetensi sudah lama di level 5. Bagaimana pengakuannya? Apakah ada sertifikasi level 1 atau enggak? Tapi berdasarkan portofolio dia nanti bisa ditentukan dia disertifikasi di level berapa. Karena di skema sertifikasi kan ada persyaratan dasarnya yang bisa dilihat sebagai kompetensi dasar dia. Jadi yang kadang orang salah paham di situ, saya harus arsitek lama nanti harus sertifikasi. Bukan itu. Sertifikasi itu bukan membuat rumit, tapi pengakuan terhadap kompetensi yang ente sudah punya. Gitu. Betul. Iya. Jadi dinasionalkan sistemnya. Supaya sama, nggak beda-beda. Jadi artinya contoh. Kalau persyaratan pada jabatan itu nggak harus mensyaratkan ijazah, maka pengalaman itu sudah bisa menggantikan ijazah. Betul. Karena KKNI itu di situ Pak levelnya, Pak. Kenapa? Karena kita melihat latar belakang pendidikan tenaga kerja kita itu 53% itu lulusan SD SMP. Nah, kalau tidak ada proses saling pengakuan dengan sertifikasi, ya selamanya dia akan bekerja sebagai operator karena dia lulusan SMP. Padahal banyak sekali tukang-tukang kita, arsitek kita pengalamannya dan kompetensinya jauh lebih hebat daripada lulusan S1 karena pengalamannya 20-an tahun. Itulah guys hasil dari paparan saya tentang KKNI ya, dan juga diskusi saya dengan Pak Ajis, wakil dari BNSP, untuk sharing-sharing tentang KKNI, juga untuk inputing dalam rangka penyusunan KKNI bidang jasa konstruksi. Ikuti terus channel saya untuk saling diskusi, saling memberikan informasi, dan juga saling memberikan ilmu di antara kita. SDM Konstruksi Kompeten Indonesia Maju. Salam.